Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 861 Ponsel, Sutua, Duan Tua, kabar baik macam apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Feng Yu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Tua yang ping memandang Su Lihua. Su Tua, seharusnya kamu yang mengatakan ini. Su Lihua mengangguk. Dia telah berkontribusi paling banyak untuk tim dan juga pemimpin. Manajer Feng, kami telah berhasil mengembangkan ponsel. Feng Yu segera meletakkan cangkir tehnya dan bertanya, ini dikembangkan. Itu keren. Apakah ini ponsel flip yang saya sarankan? Ini adalah prototipe. Su Lihua membuka kotak kecil dan mengeluarkan ponsel dengan hati-hati. Ini adalah prototipe ponsel pertama yang berhasil dikembangkan oleh Aiwa Electronics dan sangat berharga. Jika bukan karena Feng Yu, dia tidak akan pernah mengeluarkannya. Feng Yu menyalakan telepon dan layarnya kecil, dan warnanya hitam putih. Tombol-tombolnya juga kecil, dan ponsel ini hanya memiliki panjang sekitar 10 cm dan lebar 5 cm. Tapi ketebalannya lebih dari 3 cm. Tapi ini adalah ponsel flip, dan dapat dimengerti jika ponsel ini sedikit lebih tebal. Feng Yu mengerutkan kening saat dia memeriksa menu dan memeriksa fungsinya. Hanya ada 2 fungsi di telepon. Melakukan panggilan dan SMS. Seharusnya ada beberapa permainan sederhana. Feng Yu bahkan lebih tidak senang ketika mendengar nada dering itu. Ini bukan nada dering 40 polifonik. Su Lihua dan Duan Yongping melihat ekspresi Feng Yu, dan kegembiraan serta kegembiraan di wajah mereka menghilang. Manajer Feng tidak puas dengan ponsel ini. Namun mereka merasa ponsel ini sudah yang terbaik. Kalian semua harus meningkatkan hal-hal berikut. Pertama, ketika telepon tidak dibuka, Anda tidak dapat melihat nomornya. Ada layanan caler ID yang masuk sekarang, dan Anda juga harus tahu, bukan? Meskipun layanan ini mahal, lebih banyak orang akan mulai menggunakannya di masa mendatang, dan panggilan akan dijawab saat saya membuka ponsel. Apa yang terjadi jika saya tidak ingin menjawab panggilan dari nomor ini? Jadi, Anda semua harus menambahkan layar LCD kecil di sampul untuk menampilkan nomor panggilan masuk dan tombol untuk menutup panggilan di samping. Jika saya tidak ingin menjawab panggilan, saya bisa menutup telepon. Su Lihua segera mengeluarkan buku catatannya untuk merekamnya. Saran manajer Feng sangat berharga. Kedua, sampulnya sangat besar, dan layarnya terlalu kecil. Bukankah saya mengatakan Anda semua dapat bekerja sama dengan Win and Rain Electronics di layar? Penelitian teknologi LCD mereka cukup maju dan mengapa dalam hitam putih. Ponsel di luar negeri sudah menggunakan layar berwarna dan kita harus melakukan hal yang sama. Ketiga, nada deringnya terlalu buruk, dan hanya ada nada dering paling tradisional di dalamnya. Anda semua harus meningkatkan kualitas nada dering dan kemudian meningkatkan variasi nada dering. Juga, kita harus memiliki nada dering unik kita sendiri dan ketika orang mendengar nada dering ini, mereka akan tahu bahwa ini adalah ponsel kita. Sudahlah. Saya akan menyiapkan nada dering ini sendiri. Feng Yu perlu waktu untuk memutuskan musik mana yang akan digunakan sebagai nada dering dan nada pembuka ponsel Aiwa. Keempat, fungsi ponsel ini terlalu sedikit. Selain melakukan panggilan dan mengirim SMS, Anda semua dapat menambahkan beberapa game sederhana, seperti Tetris, Snake, Del. Su Lihua terkejut dan bertanya. Manajer Feng, ponsel ini tidak murah dan bukan game genggam itu. Siapa yang mau menggunakan ponsel ini untuk game? Bagaimana jika tombolnya rusak saat bermain game? Itulah mengapa Anda semua harus membuat tombol lebih kokoh dan memastikan ponsel kami tahan lama. Apa gunanya mendapatkan sesuatu yang begitu mahal dan tidak menekan tombolnya? Feng Yu memutar matanya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya,
ponsel Nokia adalah yang terbaik dan dapat digunakan untuk memecahkan kenari. Tetapi ponsel generasi selanjutnya tidak fokus pada daya tahan, karena tidak ada yang akan menjatuhkan ponsel mereka dengan sengaja. Pada akhirnya, penutup pelindung teleponlah yang menjadi populer. Selanjutnya, jika tombol ponsel rusak saat bermain game, konsumen akan mendapatkan yang baru. Terakhir, ini adalah fungsi sistem operasi telepon. Anda harus memberitahu Kingsoft untuk meningkatkan fungsionalitas. Baik, saya akan berbicara dengan mereka tentang ini. Anda semua hanya mencoba untuk membuat ponsel ini lebih tipis dan belajar. Desain eksterior harus ditingkatkan dan menawarkan lebih banyak variasi warna seperti pagar kami. Oh, berapa lama baterai ponsel ini bisa bertahan? Baterai dibuat khusus oleh Wind and Rain Batteries, dan dapat bertahan lebih lama dari ponsel di pasaran. Waktu bicaranya 50% lebih lama, tetapi biayanya jauh lebih tinggi. Mahal bukan masalah. Ini juga akan menjadi salah satu nilai jual kami. Orang-orang yang membeli ponsel kebanyakan adalah pebisnis dan mereka tidak ingin ponsel mereka mati di saat genting. Saat kami memperkenalkan ponsel kami harus menyertakan baterai cadangan bagi pelanggan kami untuk mengganti baterai saat ponsel mereka mati. Berikan baterai gratis. Biaya kami akan meningkat lebih jauh. Tidak bisakah Anda memasukkan biaya baterai cadangan ke dalam harga eceran? Ini seperti kami menjual satu baterai ponsel lagi. Fang Yu menatap Shuli Hua. Para insinyur ini sangat bodoh. Lihatlah Duan Yongping. Dia juga seorang peneliti, tapi dia fleksibel. Telepon nirkabel Aiwa dan telepon nirkabel Wind and Rain terjual dengan sangat baik, dan iklan yang dia pilih meninggalkan kesan yang mendalam bagi pemirsa. Produk harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna dan harus menekankan pengalaman pengguna. Produk tidak boleh dirancang berdasarkan preferensi peneliti atau insinyur. Juga, produk dikembangkan untuk dijual dan bukan untuk dipamerkan. Itu harus menguntungkan. Su Lihua tiba-tiba menyadari hal ini. Betul sekali. Kami dapat memberitahu konsumen bahwa telepon dilengkapi dengan baterai cadangan, dan biaya baterai dapat dimasukkan dalam harga jual. Manajer Feng sangat pintar. Mengapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Berapa harga ponsel ini sekarang? Feng Yu bermain dengan telepon berat ini di tangannya dan bertanya. Jika kami memproduksi ponsel ini secara massal, biayanya bisa diturunkan hingga di bawah 2000 RMB. Su Lihua menjawab dengan bangga. Ponsel di pasar berharga setidaknya 6.000, dan beberapa merek yang lebih baik berharga lebih dari 12.000 RMB. Tidak semua ponsel ini diimpor dan salah satu merek ini adalah merek Cina, Panda. Panda mulai memproduksi ponsel pada tahun 1993 dan merupakan perusahaan domestik pertama China yang mendapatkan lisensi akses jaringan. Tetapi teknologi mereka rata-rata, dan desain produk mereka jelek. Ketika Feng Yu menyarankan untuk memproduksi ponsel, Su Lihua mengatakan mereka akan melebihi ponsel Panda dalam waktu 3 tahun. Feng Yu sangat marah ketika mendengar ini. Si idiot ini tidak memiliki ambisi. Apa gunanya melebihi Panda? Jika mereka melampaui beberapa perusahaan, itu juga harus Motorola. Jika target tidak ditetapkan lebih tinggi, para insinyur tidak akan termotivasi. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Nokia telah mengalahkan Motorola. Mengapa Aiwa Electronics tidak dapat melakukan hal yang sama? Aiwa memiliki dana yang cukup dan desain yang futuristik. Jika Su Lihua dan yang lainnya masih tidak dapat memenuhi harapan Feng Yu akan sangat kecewa. Ini seharusnya cukup untuk menjamin profitabilitas dan daya saing kami. Langkah kami selanjutnya adalah mempersiapkan produksi massal ponsel, dan produksi pagar kami harus dihentikan dalam waktu 3 tahun. Di masa depan, orang-orang dari seluruh dunia akan menggunakan ponsel kita. Bab 862 usang dalam 5 tahun, Direktur Fang, semuanya sangat sederhana.
Saya hanya butuh bantuan Anda untuk mempercepat persetujuan sebelum orang asing mendapatkan semua uang. Feng Yu bercanda. Efisiensi kementerian terlalu lambat, dan Feng Yu hanya dapat mencari Direktur Fang untuk mendapatkan lisensi akses jaringan. Ponsel Anda telah mencapai standar internasional. Direktur Fang skeptis tentang ini. Perusahaan Panda telah menjual ponsel selama bertahun-tahun dan tidak berani mengklaim ponsel mereka sebagus merek luar negeri. Oh, aku lupa aku membawa beberapa ponsel untukmu untuk mengujinya. Anda bisa mencobanya terlebih dahulu. Jika produk saya tidak sebagus merek luar negeri, saya akan merobek lisensi akses jaringan meskipun disetujui. Seru Feng Yu. Direktur Fang bermain dengan ponsel untuk sementara waktu. Tidak ada masalah dengan melakukan panggilan dan mengirim dan menerima SMS. Kata-kata di layar jelas dan kualitas suaranya jernih. Bahkan nada deringnya lebih baik. Ini adalah ponsel yang bagus, dan desain serta warnanya bagus. Berapa harga kalian semua menjual ponsel ini? Direktur Fang senang. Jika ponsel domestik China dapat bersaing dengan merek luar negeri, itu berarti industri elektronik China berkembang pesat dan mengejar ketertinggalan dari seluruh dunia. Direktur Fang, berapa yang bersedia Anda bayar untuk telepon ini? Feng Yu melemparkan pertanyaan itu kembali padanya. Ada banyak fungsi dan dirancang dengan indah. Jika ini adalah produk impor, harganya sekitar 10.000 RMB. Anda memproduksi ponsel ini dengan merek Aiwa, dan harganya setidaknya 8.000 RMB, kan? Feng Yu tidak senang. Apa yang Anda maksud dengan ada banyak fungsi dan dirancang dengan indah? Hanya karena ponsel kita bukan ponsel impor, nilainya lebih rendah. Tapi Anda salah. Saya tidak berniat menjual ponsel saya begitu mahal. Meski ponsel masih merupakan produk mewah, namun tidak semewah dulu. Juga, sebagian besar ponsel di pasar adalah merek luar negeri, dan bahkan jika Aiwa adalah produsen pagar top China, itu masih pendatang baru di pasar ponsel. Jika Aiwa menjual dengan harga yang hampir sama dengan ponsel lainnya di pasar, tidak akan ada keuntungan. Direktur Fang, harga eceran untuk ponsel ini di bawah 7.000 RMB. 6.666 RMB. Bukankah itu menguntungkan? Direktur Fang memutar matanya. Apakah semua pengusaha percaya tahayul? Bukan kami yang percaya tahayul. Mereka yang mampu membeli ponseloh yang percaya tahayul. Liu Dasun terdengar bagus, kalian semua adalah pengusaha, dan bahkan jika kalian menjual dengan harga 6.666 RMB, keuntungan kalian juga harus tinggi, kan? Direktur Fang tertawa. Saya tidak mengatakan saya tidak mendapatkan penghasilan dari ponsel ini. Selain itu, saya membayar gaji pekerja saya yang tinggi. Saya hanya mengikuti apa yang dikatakan pemerintah kita. Membayar sesuai dengan kontribusi mereka. Feng Yu mulai melakukan bootleg. Menurut kontribusi, apa yang kamu lakukan? Direktur Fang dengan sengaja bertanya. Sayalah yang memunculkan ide ini dan paten desain eksterior adalah milik saya, dan saya menyarankan sebagian besar fungsi pada ponsel ini. Yang terpenting, saya membayar untuk pengembangannya. Uang saya tidak jatuh dari langit dan saya menyumbangkan banyak uang. Sebutkan saya seseorang yang menyumbang lebih dari saya. Feng Yu mengeluh. Ketika disebutkan tentang sumbangan, Direktur Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya mendengar Anda memberikan banyak sumbangan tahun ini di Provinsi Longjiang dan daerah dekat Danau Pedalaman. Seluruh donasi tersebut untuk pembangunan bendungan dan penguatan bantaran sungai. Apa yang salah? Anda ingin orang-orang mendirikan patung untuk menyembah Anda. Direktur Fang, saya melakukan amal, dan apa yang salah dengan itu? Pemerintah tidak mengizinkan. Paling-paling, saya tidak akan menyumbangkan uang lagi. Feng Yu mengancam Direktur Fang. Hahaha, kamu mengancamku. Para pemimpin tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. Anda berperilaku seperti Anda suka menghasilkan uang, tetapi Anda memberikan lebih banyak sumbangan daripada yang lain.
Anda melakukan bisnis yang sah dan tidak memerlukan perlindungan dari pemerintah. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda cari? Direktur Fang bertanya. Semua pemimpin di pemerintah pusat penasaran dengan motif di balik sumbangan Feng Yu. Feng Yu mengangkat bahu. Sederhana saja, aku tidak bisa menghabiskan uangku. Direktur Fang. Direktur Fang tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap alasan arogan dan lugas ini. Pemerintah pusat sudah tahu Feng Yu adalah orang terkaya di China, dan aset pribadinya lebih dari banyak perusahaan milik negara. Dia memang memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dia belanjakan. Ini adalah hal yang baik untuk China. Tapi apakah ini benar-benar alasan mengapa Feng Yu memberikan semua sumbangan itu? Sudahlah. Selama apa yang dilakukan Feng Yu bermanfaat bagi negara, siapa yang peduli dengan apa yang dia pikirkan? Feng Yu, apa pendapatmu tentang perkembangan telekomunikasi negara kita? Aiwa Electronics Anda dianggap sebagai perusahaan telekomunikasi terkemuka di China, dan Anda semua bahkan mengembangkan ponsel Anda sendiri. Jangan lupa untuk membantu sesama orang Tionghoa. Feng Yu memandang Direktur Fang. Apa artinya ini? Ketika saya membuat pagar, kementerian mengadakan kunjungan ke pabrik saya, dan perusahaan milik negara mulai memproduksi pagar setelah kunjungan tersebut. Sekarang saya memproduksi ponsel, dan Anda semua ingin memanfaatkan saya lagi. Saya dapat memberi Anda semua paten usang setelah kami mengembangkan teknologi yang lebih maju untuk ponsel kami. Tapi Anda semua menginginkan teknologi kami sekarang. Mustahil. Bantu orang Cina kami. Direktur Fang, apakah Anda bercanda dengan saya? Penelitian teknologi negara kita lebih maju daripada Aiwa Electronics. Anda semua memiliki begitu banyak ilmuwan, dan mereka semua mendapatkan gaji dan tunjangan yang tinggi. Mereka membutuhkan bantuan kita. Produsen produk telekomunikasi milik negara beruntung bisa memenuhi boom telekomunikasi. Tetapi dengan kejelian mereka, saya berani mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu akan turun dalam waktu 5 tahun. Feng Yu mencibir. Direktur Fang bertanya, mengapa? Perusahaan-perusahaan ini bekerja dengan baik dengan pagar mereka dan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan jika mereka memproduksi ponsel. Bahkan jika mereka hanya mengikuti jejakmu, mereka seharusnya tidak menurun. Brengsek, ikuti langkah kami. Tak tahu malu. Anda semua tanpa malu-malu mengikuti tren dan meniru orang lain. Kami memproduksi pagar, dan Anda boleh melakukan hal yang sama. Saya tidak mengatakan apa-apa tentang Anda semua meniru desain sirkuit eksterior dan internal pagar kami karena kami perlu untuk mendapatkan pangsa pasar dari Motorola. Tetapi para pemimpin perusahaan milik negara itu berpikir bahwa mereka dapat memproduksi pagar selama 20 tahun lagi. Dalam 3 tahun, pagar akan menurun, dan 5 tahun kemudian, pagar akan usang. Teknologi berkembang lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan oleh para pemimpin lama. Feng Yu tahu akan terlambat ketika para pemimpin itu menyadarinya. Ponsel berbeda dari pagar dan hanya menyalin secara membabi buta adalah malapetaka untuk gagal. Perusahaan-perusahaan itu memiliki tenaga penjualan 100 kali lebih banyak daripada peneliti, dan mereka berani memasuki industri elektronik. Mungkin mereka tidak punya tempat untuk menghabiskan uang mereka. Pagar akan menjadi usang dalam 5 tahun. Ponsel akan menjadi perangkat telekomunikasi seluler yang umum di masa depan. Ini adalah prediksi saya dan terserah Anda apakah akan mempercayai saya atau tidak. Jika pemerintah terus memberikan lisensi akses jaringan kepada produsen pagar itu, pemerintah harus bertanggung jawab ketika mereka bangkrut. Catatan penerjemah, Liu Liu Dasun adalah idiom dalam bahasa Cina, yang diterjemahkan menjadi semuanya akan berjalan lancar, dan Liu berarti 6 dalam bahasa Cina. Bab 863 mereka akan hancur jika mereka tidak berinvestasi dalam perkembangan teknologi bangkrut. Direktur Fang terkejut mendengar ini dari Feng Yu. Juga, apa yang Feng Yu katakan? Pagar akan menjadi usang setelah 5 tahun. Bagaimana mungkin? Industri pagar sedang meningkat sekarang,
dan tahun lalu, ada lebih dari 16 juta pendaftaran baru di China, dan pusat paging didirikan di seluruh China. Bagaimana mungkin pagar akan menjadi usang dalam 5 tahun? Feng Yu, kamu mengatakan bahwa pagar mungkin digantikan oleh ponsel. Direktur Fang melihat Feng Yu melihat ponselnya di atas meja dan bertanya. Ini kenyataan. Mengapa orang menggunakan pagar? Orang-orang menggunakan pagar agar dapat dihubungi saat mereka berada di luar, dan ponsel dapat mengatasi masalah ini. Anda pikir biaya telepon seluler tinggi. Tapi SMS sangat murah, dan orang lebih suka mengirim SMS daripada menelepon pusat paging untuk mengirim pesan. Tidak, harga pagar telah turun hingga di bawah 2000 RMB, dan ponsel termurah di pasaran sekitar 6000 RMB. Direktur Fang, ketika pagar berharga 4 hingga 5.000, gaji tahunan rata-rata orang-orang kami adalah sekitar 1000 RMB. Itu berarti seorang pekerja biasa harus menyimpan semua gajinya selama 4 tahun untuk membeli pagar. Tapi kenapa begitu banyak orang mampu membeli pagar sekarang? Apakah karena harga pagar turun, atau gaji rata-rata orang naik? Ekonomi negara kita meningkat pesat, dan kita memiliki lebih banyak keluarga berpenghasilan menengah. Jika ada perangkat telekomunikasi yang lebih baik, mereka tidak akan mendapatkannya. Juga, bagaimana Anda tahu bahwa harga ponsel tidak akan turun di bawah 2000 RMB seperti pagar di masa depan? Apa? Harga ponsel akan turun di bawah 2000 RMB. Mata Direktur Fang melebar. Berapa biaya produksi ponsel? Pengembalian dari ponsel sangat tinggi. Saya berbicara tentang masa depan. Lihat saja pagar. Saat kami mengembangkan pagar, biaya produksinya sekitar 2000 hingga 3000 RMB. Tapi sekarang, biaya produksinya bahkan tidak 1000 RMB. Hanya biaya produksi produk terbaru kami, pagar karakter Han berkecepatan tinggi, lebih dari 2000 RMB. Biaya produksi pagar dapat dikurangi begitu banyak dalam waktu 2-3 tahun, mengapa biaya produksi ponsel tidak bisa diturunkan? Tetapi beberapa hari yang lalu, Menteri Zhao dari Kementerian Telekomunikasi melaporkan bahwa pengguna pagar negara kita akan meningkat lebih dari 15 juta atau lebih per tahun dalam 2 tahun mendatang. Saya yakin akan ada begitu banyak pendaftaran baru. Tapi jangan lupa tentang yang membatalkan layanan pagar mereka. Feng Yu tersenyum dan menatap Direktur Fang. Direktur Fang tercengang dan ingat bahwa dia juga salah satu orang yang telah membatalkan layanan pagarnya. Angka yang dilaporkan Kementerian Telekomunikasi tidak akurat. Ini seperti memberikan laporan tentang populasi. Mungkin ada banyak bayi yang baru lahir, tetapi mungkin ada lebih banyak orang yang meninggal. Orang yang membatalkan layanan pagar mereka harus beralih ke ponsel. Itu berarti potensi industri ponsel lebih tinggi dari pagar. Ya, pemerintah tidak boleh memberikan lagi lisensi akses jaringan pagar dan mendorong lebih banyak perusahaan untuk menggunakan lisensi akses jaringan ponsel. Jika sebagian besar pengguna pagar beralih ke ponsel, itu akan menjadi pasar yang cukup besar. Feng Yu tidak bisa menelan seluruh kue sendirian dan pemerintah seharusnya tidak membiarkan perusahaan luar negeri itu mengambil keuntungan dari ini. Apa yang salah? Apakah Anda berpikir untuk mengembangkan industri ponsel? Feng Yu tertawa dan bertanya. Betul sekali. Produksi perusahaan Anda seharusnya tidak cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan domestik kita, bukan? Direktur Fang mengatakan ini tanpa malu-malu. Bagaimanapun, dia melakukan ini untuk negara dan bukan keuntungan pribadinya. Tentu saja, adalah hal yang baik jika ada lebih banyak perusahaan telepon seluler dan itu akan membuka pasar lebih cepat. Namun, jika masih perusahaan pagar yang beralih ke ponsel, mereka mungkin menghasilkan uang di tahap awal, tetapi setelah itu, mereka akan tutup. Feng Yu menjawab. Direktur Fang tidak senang mendengar ini. Anda mengatakan hanya perusahaan Anda yang bisa bertahan dan yang lain tidak. Saya akui perusahaan Anda bekerja dengan sangat baik, tetapi Anda tidak boleh meremehkan orang lain.
Perusahaan-perusahaan itu semuanya adalah BUMN dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Bagaimana mereka bisa gagal? Tutup setelah fase awal. Saya tidak percaya. Direktur Fang, apakah Anda memperhatikan apa yang umum di semua perusahaan saya? Feng Yu bertanya. Apa yang umum? Manajemen merek. Direktur Fang menebak. Betul sekali. Tapi branding bukanlah yang terpenting. Perusahaan saya menekankan pada R&D untuk terus meningkatkan teknologi kami. Peneliti dan insinyur kami dibayar lebih dari staf manajemen menengah. Anda masih harus ingat apa yang dikatakan yang hebat. Teknologi adalah produktivitas terbaik. Apakah perusahaan-perusahaan yang mengikuti tren itu secara membabi buta mengembangkan teknologi mereka? Feng Yu bertanya. Kenapa tidak? Mereka juga mempekerjakan para ahli untuk mengembangkan teknologi mereka. Direktur Fang balas. Anda pikir hanya perusahaan Anda yang memiliki ahli. Saya tahu mereka memiliki ahli, dan beberapa ahli mereka lebih terampil daripada peneliti kami. Tapi berapa banyak ahli yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu? Berapa banyak orang yang ada di tim pengembangan mereka? Seorang profesor dan beberapa muridnya. Tahukah Anda berapa banyak peneliti dan insinyur di Iowa Electronics? Hanya di Cina saja, ada lebih dari 100 staf teknis. Kami masih memiliki staf dari bekas Uni Soviet dan Jepang. Ketika kami mengembangkan ponsel ini, kami masih mencari bantuan dari perusahaan saya yang lain dan ada beberapa ratus staf di Departemen R&D perusahaan tersebut. Lebih dari 1.000 peneliti dan insinyur berpartisipasi dalam pengembangan ponsel ini. Itu hanya ponsel. Anda cukup membeli satu dari pasar dan membawanya kembali untuk merekayasa baliknya. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak orang? Direktur Fang tidak percaya apa yang dikatakan Feng Yu. Ini hanya perangkat kecil dan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mengembangkannya. Feng Yu pasti berbohong. Feng Yu telah berbohong, tetapi apa yang dia katakan juga tidak salah. Elektronik angin dan hujan, elektronik Iowa, peralatan rumah tangga angin dan hujan, peralatan rumah tangga Iowa, Dell. Memiliki total lebih dari 2.000 staf R&D, tetapi hanya beberapa ratus dari mereka yang terlibat dalam pengembangan ponsel ini. Sebagian besar dari mereka bekerja untuk meningkatkan teknologi yang ada untuk bersaing dan melampaui perusahaan luar negeri. Perusahaan-perusahaan itu memiliki pemikiran yang sama seperti Anda, dan inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan itu hanya bisa mendapatkan sisa. Perusahaan saya akan mendapatkan dagingnya, dan mereka hanya bisa mendapatkan sup. Ketika kita beralih ke sepotong daging, mereka masih minum dari mangkuk sup sebelumnya. Bahkan jika supnya menjadi buruk, mereka tetap harus meminumnya karena mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Saya memelihara babi dan menjual babi untuk mendapatkan uang. Setiap kali saya ingin makan babi, saya hanya bisa menyembelih salah satu babi saya. Perusahaan-perusahaan itu hanya bisa menunggu sisa makananku. Melihat Direktur Fang hendak mengatakan sesuatu, Feng Yu melambaikan tangannya dan melanjutkan. Ada pepatah saat berbisnis, memiliki apa yang tidak dimiliki orang lain. Jika orang lain memilikinya, milikku harus lebih baik. Jika yang lain lebih baik, saya akan beralih. Apakah perusahaan-perusahaan itu mencapai ini? Jika mereka bukan perusahaan China, saya akan mengobarkan perang harga dan membuat mereka muntah darah. Perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki teknologi atau modal. Yang mereka tahu hanyalah menggunakan tenaga penjual untuk mendorong produk mereka. Menurut Anda apa yang bisa mereka capai? Saya tidak bisa menekan mereka, tetapi bagaimana dengan perusahaan luar negeri itu? Jika perusahaan asing memutuskan untuk menekan mereka, menurut Anda apa yang akan terjadi pada mereka? Mengapa Feng Yu mengizinkan perusahaan-perusahaan itu ada? Karena pasarnya signifikan, dan dia tidak perlu menekan siapapun untuk menjual produknya. Pada saat yang sama, ia juga memanfaatkannya untuk meningkatkan status produknya. Tentu saja, dia juga membutuhkan produk perusahaan tersebut untuk mengurangi dampak produk impor.
Tapi Feng Yu tidak bisa memberitahu Direktur Fang ini. Dia harus mengatakannya untuk menunjukkan betapa murah hati dia kepada perusahaan-perusahaan itu. Direktur Fang tetap diam. Feng Yu telah menyerah pada perusahaan-perusahaan itu, dan itu hal yang baik. Perusahaan-perusahaan itu mungkin tampak baik-baik saja sekarang, tetapi ini semua salah. Bab 864 Aiwa ada di sini lagi dengan bantuan Direktur Fang. 2 lisensi akses jaringan diberikan kepada Aiwa dan Win and Rain. Saluran distribusi ponsel sama dengan pagar. Saluran termasuk pengecer kecil, toko eksklusif, supermarket Taihua, dan kantor pos. Saluran penjualan yang paling dapat diandalkan masih kantor pos. Kantor pos telah mendirikan anak perusahaan, Kantor Pos Putai, untuk menjual perangkat telekomunikasi dan telah mencapai hasil yang sangat baik. Feng Yu telah mencapai kesepakatan dengan Kantor Pos Putai untuk mengizinkan mereka menjual ponsel merek Aiwa dan Win, dan Rain dan biaya distribusinya adalah 8%. Dengan biaya distribusi yang begitu tinggi, staf Kantor Pos Putai akan merekomendasikan kedua merek ponsel ini kepada pelanggannya terlebih dahulu. Tahun lalu, penjualan pagar Aiwa sebanding dengan Motorola dan telah menjadi pemimpin pasar untuk pagar karakter Cina. Keuntungan mereka telah melampaui Motorola dan memiliki lebih dari 40% pangsa pasar di Cina. Aiwa memperkenalkan ponsel mereka sendiri dapat dengan mudah diterima oleh konsumen. Sama seperti Motorola, ketika konsumen mendengar merek tersebut, kesan mereka terhadap ponsel mereka akan berkualitas baik karena merupakan merek besar. Meskipun Win and Rain telah memperkenalkan pagar, merek Win and Rain lebih terkenal dengan peralatan rumah tangga dan perangkat elektroniknya. Sekarang, mereka memperkenalkan ponsel, pelanggan setia mereka juga akan membelinya. Aiwa Electronics juga membantu Aiwa untuk memproduksi ponsel dalam jumlah yang lebih kecil untuk diekspor ke Jepang. Aiwa tidak akan mengirimkan ponsel mereka ke pasar luar negeri karena pasar tersebut akan menggunakan merek Win and Rain. 1 bulan kemudian, batch pertama ponsel Aiwa dan ponsel Win and Rain secara resmi diluncurkan di China. Feng Yu menelepon CCTV, dan kepala stasiun Jia segera membantunya mengubah iklan TV. Di Tiongkok, hanya Feng Yu yang dapat menikmati perlakuan khusus ini. Orang lain tidak dapat mengubah iklan mereka kapanpun mereka mau. Ini karena Feng Yu membeli slot iklan paling banyak dan membayar paling banyak ke CCTV. Dia juga tidak menolak permintaan CCTV kapanpun mereka membutuhkan bantuan. Juga, kepala stasiun Jia sudah memperlakukan Feng Yu sebagai teman baiknya. Ponsel Aiwa, ponsel untuk orang Cina. Aiwa Electronics, saya cinta China. Itu adalah pesan merek klasik yang sama, dan iklannya hanya menampilkan ponsel dan tangan seseorang. Ponsel angin dan hujan, telah melalui angin dan hujan. Aiwa Electronics, master teknologi inti. Ketika 2 iklan ini muncul di CCTV1, banyak pemirsa China yang langsung menyadarinya. Sebagian besar penonton sudah bisa menghafal slogan-slogan kedua perusahaan ini. Orang-orang yang ingin membeli ponsel memiliki pilihan baru sekarang. Semuanya ingin melihat kualitas ponsel produksi dalam negeri ini. Jika ini adalah ponsel merek Cina lainnya, sebagian besar konsumen akan meragukan kualitasnya. Tapi Aiwa dan Win and Rain telah menjadi merek top China. Produk mereka dianggap produk bermerek. Ketika konsumen pergi ke kantor Pos Putai, mereka melihat bahwa ponsel hampir sama dengan merek impor tersebut dan harganya jauh lebih murah. Mereka juga mendengar desas-desus bahwa para pemimpin pemerintah menggunakan ponsel dari 2 merek ini dan hampir terjual habis begitu diletakkan di rak. Feng Yu telah mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah tentang pengadaan. Karena Feng Yu menyarankan kepada Direktur Fang tentang proteksionisme, pemerintah pusat mengeluarkan perintah internal atas pembelian badan-badan pemerintah. Mereka harus mempertimbangkan merek domestik China sebelum merek lain. Meskipun perintah dari pusat adalah agar berbagai pemerintah daerah dan instansi mempertimbangkan merek lokal, tidak harus menggunakan merek lokal.
Tetapi para pemimpin di lapangan dengan patuh memilih merek domestik daripada merek luar negeri. Banyak ponsel pemimpin dibeli tahun lalu dan kualitasnya terlalu buruk. Setelah 1 tahun, masalah seperti baterai tidak dapat bertahan lama, mereka tidak dapat mendengar pihak lain dengan jelas, tombol-tombolnya tidak cukup sensitif dan telepon tidak dapat menerima sinyal dengan baik, mulai muncul. Biaya perbaikan ponsel ini adalah beberapa ratus, tetapi berapa banyak pemimpin yang bersedia menggunakan ponsel yang diperbaiki? Mereka akan mengganti seluruh perabot kantor mereka ketika sedikit cat terkelupas dari lemari kantor mereka, apalagi telepon lama. Dulu, China hanya memiliki satu produsen ponsel dalam negeri, Panda, dan output produksinya terlalu rendah. Banyak orang tidak dapat membelinya dan kualitasnya lebih rendah. Tapi sekarang, ponsel Aiwa dan Win and Rain diluncurkan, dan ini adalah alasan yang baik bagi orang untuk berganti ponsel. Kami harus menggunakan telepon Aiwa atau angin dan hujan karena instruksi pemerintah pusat. Bagaimana dengan ponsel lama kita? Kita bisa memberikannya kepada bawahan atau anggota keluarga kita. Tidak akan ada pemborosan. Feng Yu tidak menyangka tindakan proteksionis yang dia sarankan kepada Direktur Fang di masa lalu telah membantunya. Penjualan ponsel melonjak setelah diluncurkan. Setelah tahun baru, penjualan akan meningkat lebih lanjut. Juga, orang-orang yang membeli telepon sekarang akan menyebarkan berita tentang telepon mereka dan lebih banyak orang akan membelinya. Snap, Tuan Snap, Aiwa itu ada di sini untuk merebut pangsa pasar kita lagi. Presiden Motorola China Snap berada di kantornya membaca laporan penjualan bulan sebelumnya. Penjualan mereka sedikit meningkat bulan lalu, tetapi penjualan pagar mereka turun. Namun, keuntungan dari ponsel lebih tinggi, dan itu adalah fokus perusahaan di masa depan. Snap tersenyum ketika asistennya menerobos masuk ke kantornya tanpa mengetuk. Kasar sekali. Tunggu, apa yang dia katakan? Apa katamu? Siapa yang merebut pangsa pasar kita lagi? Snap berpikir bahasa Mandarinnya tidak cukup baik dan salah dengar. Merek Aiwa itu, pesaing utama kami di pasar pagar China. Mereka baru saja meluncurkan ponsel mereka. Apa? Aiwa memproduksi ponsel. Dari mana Anda mendengar ini? Mereka sudah beriklan di TV. Win and Rain juga memperkenalkan merek ponsel mereka. Haruskah kita memiliki beberapa tindakan balasan terhadap kedua merek ini? Asisten itu bertanya. Tentu saja. Setiap pesaing tambahan berarti kita akan mendapatkan potongan kue yang lebih kecil. Minta seseorang untuk membeli semua model ponsel mereka dan memeriksa spesifikasi ponsel mereka. Snap memerintahkan. Snap tidak terlalu khawatir karena ponsel berbeda dari pagar. Teknologi yang terlibat lebih canggih dan sistem operasinya rumit. Pagar Aiwa mungkin laris manis di Cina dan pagar angin dan hujan telah diekspor ke Rusia, tetapi itu adalah pagar. Hanya 10% dari perusahaan pagar di seluruh dunia yang memproduksi ponsel secara bersamaan. Inilah perbedaan antara teknologi pagar dan ponsel. Selanjutnya, Snap dari Motorola. Pemimpin dalam perangkat seluler. Tidak peduli pagar atau ponsel, mereka memiliki sebagian besar pangsa pasar. Di negara proteksionis seperti Jepang, penjualan mereka mungkin tidak bagus, tetapi di China, mereka masih belum bertemu pesaing yang tangguh. Motorola masih memegang pangsa pasar paling signifikan, lebih dari 60%, di Cina. Lantas bagaimana jika kedua merek ini memperkenalkan ponsel? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bab 865 Serigala ada di sini. Snap tiba di kantor keesokan paginya dan minum kopi pagi seperti biasa sambil memeriksa email-emailnya. Email adalah alat komunikasi utamanya dengan kantor pusat Motorola. Dia jarang menelepon kantor pusat di telepon kecuali ada sesuatu yang mendesak. Kantor pusat Motorola senang dengan penjualan ponsel China bulan lalu dan ingin Snap mengawasinya. Pagar Motorola memiliki kelemahan di Cina dan pajak impor untuk perangkat elektronik sangat tinggi.
Meskipun Motorola menggunakan jalur perakitan yang efisien untuk menurunkan biaya produksi mereka, ketika pagar dikirim ke China, biayanya menjadi lebih tinggi daripada Aiwa pagar. Juga, banyak produsen pagar muncul di Cina tahun lalu dan pagar mereka jauh lebih murah daripada Motorola. Meskipun pagar Motorola masih berjalan dengan baik, itu setelah mereka mendapat potongan harga. Juga, orang yang lebih rendah membeli pagar numerik dan Motorola akan diambil alih oleh Aiwa pagar tahun ini. Keuntungan dari pagar tidak tinggi, dan Motorola lebih memilih menggunakan biaya pemasaran untuk pagar di ponsel mereka. Ini akan meningkatkan keuntungan mereka. Tapi ini hanya berlaku untuk Cina. Di Eropa dan negara maju lainnya, ponsel sudah mulai menggantikan pagar. Snap telah mempersiapkan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan dari kantor pusat untuk membangun pabrik di China. Inilah alasan mengapa ponsel mereka bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Jika pabrik China, yang memproduksi pagar Motorola untuk mereka, memperbarui kontrak mereka dengan Motorola, pagar Motorola juga akan menguntungkan. Meski markas tidak menyalahkan Snap, Snap merasa ini semua salah Aiwa Elektronik. Jika Aiwa Elektronik belum memasuki pasar pagar, mereka dapat terus mendapatkan keuntungan dari pagar mereka setidaknya selama 5 tahun lagi. Anda semua memproduksi ponsel sekarang. Kali ini saya akan memberi Anda semua pelajaran. Saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya Motorola. Sampai sekarang, Snap masih yakin bahwa ponsel Motorola adalah yang terbaik di dunia, dan ponsel Aiwa serta ponsel Win and Rain setidaknya 3 tahun di belakang mereka. Snap yakin bahwa dia akan dipromosikan menjadi presiden regional Asia Pasifik jika semuanya berjalan lancar di China. Dia bahkan mungkin mendapatkan kesempatan untuk masuk dewan direksi. Ketuk masuk. Snap, ini adalah laporan tentang ponsel Aiwa, dan spesifikasi ponsel Win and Rain dari Departemen Teknologi kami. Mohon dilihat. Penanggung jawab Departemen Teknologi Cabang China menyerahkan file ke Snap. Snap melihat ekspresi wajah pihak lain dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia dengan cepat membuka file dan mulai membacanya. Semakin dia membaca, semakin dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pabrik elektronik China bisa memproduksi ponsel seperti itu? Ponsel ini bahkan lebih baik daripada ponsel Motorola, dan juga diinstal dengan metode pengetikan pin Yin Lenovo, yang lebih ramah pengguna daripada yang mereka gunakan. Layar ponsel mereka lebih besar dan lebih terang. Casingnya metalik, tombolnya sensitif, sinyalnya kuat, dan kapasitas baterainya lebih besar. Ponsel mereka bahkan datang dengan baterai cadangan asli. Desain eksteriornya cantik, dan ada berbagai pilihan warna. Spesifikasi ponsel ini telah memenangkan Motorola. Selain desain eksterior, ponsel Win and Rain dan Aiwa Pones memiliki spesifikasi yang sama dan menggunakan teknologi yang sama. Betul sekali. Ada desas-desus bahwa Win and Rain Elektronik dan Aiwa Elektronik memiliki pemegang saham yang sama, dan kedua perusahaan sering bekerja sama. Snap, Tuan Snap, apa? Snap menjawab dengan tidak sabar. Haruskah kami meminta markas besar untuk mengizinkan kami menjual model ponsel terbaru di China? Di masa lalu, ponsel yang dijual di pasar China adalah model lama dan setidaknya 6 bulan di belakang negara maju lainnya. Ini karena China terbelakang. Ponsel usang sudah menjadi ponsel terbaik di China, dan pabrikan China menggunakan teknologi lama. Hanya ponsel Nokia dari Eropa yang bisa bersaing dengan Motorola. Tetapi Nokia telah memasuki pasar Cina jauh di kemudian hari dan bukan tandingan Motorola di pasar ini. Dapat dikatakan bahwa pasar Cina adalah tempat bagi perusahaan-perusahaan luar negeri ini untuk mengosongkan sisa stok mereka. Tapi ini adalah masa lalu. Dengan Aiwa dan Win and Rain memperkenalkan ponsel mereka, perusahaan-perusahaan ini akan mati jika mereka terus melakukan ini. Perubahan pasar akan mempengaruhi strategi perusahaan luar negeri ini.
Mereka tidak bisa lagi memproduksi ponsel dalam jumlah besar karena mereka tidak memiliki pasar untuk mengosongkan stok lama mereka. Jika ponsel ini harus menjual produk terbaru mereka di China, maka mereka harus mencari pasar lain untuk mengosongkan stok lama mereka. Tapi di mana Motorola bisa menemukan pasar lain sebesar China? Presiden Watanabe, ini adalah angka-angka dari pengujian kami pada ponsel Aiwa dan Win and Rain. Ponsel mereka lebih baik dari kami, dan pangsa pasar kami akan semakin menyusut. Setelah biaya distribusi dan pemasaran, kami tidak akan mendapat untung. Penanggung jawab Panasonic China, Junji Watanabe, mendengar laporan dari bawahannya. Mengapa Aiwa dan angin dan hujan lagi? Kenapa mereka selalu melawan kita? Kedua perusahaan ini belum pernah mengembangkan ponsel sebelumnya, dan ponsel pertama mereka luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Penanggung jawab China untuk Nokia juga mengamati temuan tersebut. Nokia telah bersiap untuk memasuki pasar Cina dengan ponsel mereka dan berpikir bahwa mereka hanya perlu mewaspadai saingan utama mereka, Motorola. Tapi Aiwa dan Win and Rain tiba-tiba muncul entah dari mana, dan spesifikasi ponsel mereka lebih baik dari semua ponsel yang dijual Nokia di China. Desain eksteriornya lebih cantik dan merupakan brand dalam negeri. Dengan kesadaran merek mereka di China, kedua perusahaan ini pasti akan memegang pangsa pasar yang signifikan. Bagaimana Nokia bisa mengungguli yang lain? Pada hari ini, perusahaan seperti Ericsson, Sony, NEC, Siemens, Dell, yang menjual ponsel mereka di China, tahu bahwa saingan terbesar mereka bukan lagi Motorola atau Nokia. Seharusnya Aiwa dan angin dan hujan. Aiwa pagar hanya muncul di pasar selama 3 tahun, dan mereka menyusul Motorola. Ini menunjukkan betapa kuatnya R dan D Aiwa Elektronik. Jika mereka tidak menyusun strategi dengan baik dan membiarkan Aiwa dan angin dan hujan mengembangkan bisnis ponsel mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Serigala ada di sini. Pertama, perusahaan-perusahaan ini harus bekerja sama. Perusahaan-perusahaan Jepang baru saja kembali ke China setelah pemerintah Jepang dan China menandatangani beberapa perjanjian. Perusahaan Jepang tidak lagi memiliki keunggulan dalam industri sekarang. Produk utama mereka adalah ponsel dan kamera digital. Tapi sekarang, Aiwa dan Win and Rain telah meluncurkan ponsel mereka sendiri. Perusahaan Jepang mengetahui strategi untuk kedua perusahaan ini dengan baik. Mereka pandai merebut pangsa pasar, terutama di China. Setelah kedua perusahaan ini menguasai sebagian besar pangsa pasar, perusahaan Jepang akan dikeluarkan dari pasar Cina. Ini sekarang harus terjadi lagi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.
Dipotok, dipotok, dipotok.